lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dibayarkan gaji para pencukur untuk 2 orang masing-masing 150.000. Jadi totalnya 150.000 kali 2, berarti 300.000. Kita bayar gaji pencukur. Transaksinya bagaimana? Silakan dijawab. Oke, Titin sudah betul. Mbak Ririt, ini kan kita nggak berutang, langsung dibayarkan. Jadi bagaimana? Mbak Mujiati, ini sudah betul ada biaya gaji, cuman karena ini masih persamaan akuntansi, jadi langsung berkurang dari sisi modal. Oke. Terus oke, hasil tari betul. Coba yang lain. Nah, ini sepertinya masih ada beberapa yang bingung. Langsung ya kita jawab. Nah, ini jadi kalau kita bayarkan gaji itu kan otomatis kita mengeluarkan kas, makanya kas kita berkurang. Nah, kalau untuk bikin jurnal itu memang ada namanya beban gaji, itu di sisi debit. Namun karena ini di persamaan akuntansi, jadi kita langsung kurangkan dari modal kita juga berkurang untuk membayar gaji ini. Jadi yang berkurang adalah kas dan modal. Kalau untuk pencatatan jurnal baru kita tulis beban gaji di debit dan kreditnya kas. Tapi kalau untuk persamaan akuntansi langsung saja kasnya berkurang dan modalnya berkurang. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Nah, iya betul Mbak Ririt, kas kredit modal debit. Jadi kasnya berkurang dan modalnya berkurang. Ini kan satu di debit, satu di kredit. Kalau di jurnal kan otomatis debitnya modal dan kasnya kredit gitu, paham? Tapi kalau untuk jurnal namanya bukan modal, nanti masuk ke beban gaji. Tapi karena ini masih persamaan akuntansi, jadi modalnya yang berkurang. Ini kan satu debit, satu kredit. Jadi bukan dua-duanya kredit. Bagaimana? Paham Mbak Dirit? Yang lain bagaimana? Yang mau ditanyakan? Bingung? Oke. Kita kan bayar gaji ke pegawai. Otomatis kita bayarkan pakai kas kan? Berarti kas kita berkurang. Kas kan ada di sisi aktiva. Ya udah, berarti kas kita berkurang. Nah, sedangkan di sisi kreditnya sini yang berkurang modal. Sekarang kita nggak usah lihat jurnal dulu deh, langsung lihat persamaan akuntansi ini. Kan ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang usaha sama modal. Karena satunya sudah kas berkurang, otomatis modal kita juga berkurang. Bukan utang kita berkurang, karena kita kan nggak berhutang ke pegawai. Makanya yang berkurang modal. Jadi kas sama modal berkurang. Gitu Mbak Irit, bagaimana? Sudah paham? Yang lain? Oke, sip. Yang lain? Ada yang sudah paham semua? Atau ada yang mau ditanyakan? Ingat, kita bayar gaji ini berarti bukan kita hutang ke pegawai, bukan. Makanya langsung modal yang berkurang dan kas kita yang berkurang. Paham? Oke, kalau paham lanjut ya ke pertanyaan terakhir. Pada akhir bulan diterima sebagian piutang dari pelanggan sebesar 250.000 dibayar tunai. Berarti piutang kita sudah habis, orang lain sudah nggak ada yang hutang ke kita. Kan tadi soalnya transaksi sebelumnya orang lain hutang 250 ke kita.
jadi piutang kita otomatis berkurang. Transaksinya oke. Iya, ayo yang lain dijawab. Yuk, yang lain yang belum jawab. Mbak Evia, Mbak Kasnia, Mbak Munifa, Mbak Munifa sudah, sorry. Mbak Riri, Oke, langsung kita jawab ya. Mbak Kasnia mau jawab dulu? Silakan. Piutang dibayar oleh pelanggan sebesar 250.000. Oke, semua jawabannya sudah betul. Bagus. Nah, jadi karena orang lain membayar piutangnya ke kita, mereka membayar hutangnya ke kita, jadi piutangnya kita berkurang 250.000. Dan karena orang lain membayar kita, berarti otomatis kas kita kan bertambah. Jadi piutang berkurang 250.000, kasnya bertambah 250.000. Semuanya di sisinya aktifah. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Nah, tadi kan semua totalnya ada 8 transaksi. Kita bisa masukkan kayak kolom seperti ini. Kita lihat ya. Nah, ini total dari semua transaksi yang sudah kita catat tadi, semuanya masuknya seperti ini. Coba dihitung hasil akhirnya balance atau enggak. Hasil akhirnya di sisi aktiva berapa, di sisi kredit berapa. Coba dihitung ya. Nih, hasil akhirnya kas 14.450, piutangnya 0, perlengkapan 7,5 juta, peralatan 7 juta. Kalau di hutangnya 2 juta, modal 20.950. Totalnya berapa? Ayo coba dihitung semua. Oke, Mbak Ririt, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung message ya. Ayo yang lain bisa di total berapa debitnya, berapa kreditnya, balance atau enggak. Iya Mbak Yulis, nanti kita kembali sebentar ya. Ini di total dulu jawabannya berapa. Sudah, ya. Jawabannya semuanya 22.950.000. Jadi sisi debit dan sisi kredit balance. Kalau sudah balance berarti kita betul. Kalau misalnya kalian mencatatnya tidak balance, berarti ada yang salah, bisa dicek lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin yang masih belum paham, silahkan bertanya yang masih belum paham.
Iya, betul. Iya, jawabannya 22.950.000. Oke, nanti jawabannya saya kirim lewat email. Yang B, kita kembali ke yang B dulu ya. Nih Mbak.